Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan nikmat yang berkah. Amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran hari ini, kami memilih materi yaitu mengenai macam-macam pembuatan klaim pada busana. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Bella Shantika, yang kedua ada Intan Junita, dan yang ketiga ada Desi Safitri, yang keempat ada Zala Putri Yuliana, dan yang terakhir atau yang kelima ada Feby Arufatul Aulia. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran, yaitu setelah melihat video media pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menjelaskan pengertian tentang penyelesaian tepi kain dengan cara dikelim. Yang kedua, menjelaskan kegunaan dan penerapan penyelesaian klaim. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menjelaskan dan mempraktikkan cara menyelesaikan tepi kain dengan dikelim. Selanjutnya ada capaian pembelajaran, yakni mampu memahami teknik penyelesaian pada klaim serta dapat menerapkannya pada setiap pembuatan busana. Baik, kita masuk pada pengertian secara umum klaim. Klaim atau keliman ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses finishing pakaian dan kelainan rumah tangga yang berguna untuk merapikan tepi-tepi jahitan bagian bawah kain supaya bentuknya menjadi lebih rapi dan menarik. Dalam kegiatan menjahit klaim, selalu dikerjakan paling akhir. Pada sebuah produk pakaian klaim biasanya diaplikasikan di bagian bawah rok, pinggiran bawah kemeja, lengan baju, serta bagian bawah celana. Kita masuk kepada macam-macam klaim. Macam-macam klaim ini terdapat 10 jenis. Yang pertama, klaim biasa. Yang kedua ada klaim flanel. Yang ketiga ada klaim obras dengan disum. Yang keempat ada klaim obras dengan ditusuk flanel. Yang kelima ada klaim obras dengan dijahit. Yang keenam ada klaim rompok. Yang ketujuh ada klaim konveksi. Yang kedelapan ada klaim garis lengkung. Yang kesembilan ada klaim roll sum. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada klaim dijahit kecil. Baik, sebelum kita mempraktikkan macam-macam klaim yang disebutkan sebelumnya, perlu kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama, alat yang dibutuhkan ada needle atau meteran. Yang kedua ada jarum pentul, pensil, penggaris, gunting kain, pendedel, jarum jahit, serta setrika. Dan selanjutnya, bahan yang kita butuhkan untuk mempraktikkan klaim ada benang jahit, kain katun, dan kain kaca. Untuk mesin yang digunakan ini, yang pertama ada mesin Juki high speed, yang kedua ada mesin obras. Klaim biasa merupakan jenis klaim yang biasa digunakan untuk bawah rok, blus, kebaya, ujung lengan, dan sebagainya. Berikut ini adalah cara pembuatan klaim biasa. Pertama-tama, siapkan kain fragmen dengan panjang kurang lebih 15 cm dan lebar 13 cm. Klaim biasa caranya adalah dengan melipat tiras sebesar setengah cm, lalu dilipat lagi sebesar 3 cm. Setelah dilipat, kita menyiapkan benang dan jarum, lalu dijahit dengan tusuk klaim. Pertama-tama, tusukan awal dengan mengambil 1-2 serat kain, lalu agar lebih kencang lagi, awalan ini kita kunci. Kita kunci dengan cara seperti ini. Setelah dirasa sudah kuat awalan ini dengan kuncian, lalu tusuk kembali dengan memasukkan kain, lalu mengeluarkan kain dengan mengambil serat 1-2 serat. Tarik benang hingga seperti ini, lalu masukkan lagi benang pada lipatan kain, lalu mengeluarkannya kembali dengan mengambil 1-2 serat kain. Menarik kembali benang hingga seperti ini.
Kurang lebih panjang dari kelim ini adalah 1 cm. Lakukan berulang kali hingga akhir pada kain. Memasukkan lalu mengeluarkan, masukkan kembali benang hingga pada akhir. Mengambil 1 hingga 2 serat, tarik benang. Pada akhir, kita kunci tusukan agar kelim lebih kencang tusukannya. Jika sudah terkunci, maka benang bisa kita gunting. Kelim biasa sudah jadi. Berikut ini adalah hasil dari kelim biasa. Baik, selanjutnya kita masuk pada kelim yang kedua, yaitu kelim flanel. Kelim flanel ini merupakan jenis kelim yang bahan pinggirannya diobras tanpa dilipat ke dalam. Terutama dipakai untuk teknik pengerjaan yang kelimnya lebih rapi dan lebih berkualitas, dan juga untuk bahan yang tebal seperti rok, blus, ujung lengan, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada cara membuat kelim tusuk flanel. Yang pertama yaitu siapkan kain yang berukuran 10 x 20 cm. Kemudian kita setrika terlebih dahulu kainnya supaya tidak terdapat lipatan. Kemudian lipat kainnya kurang lebih 2 cm dan lipat dari dalam setengah cm. Untuk jarumnya ini dengan benang 2 ya. Kemudian kita mulai dari kiri ke kanan. Seperti contoh, kita lakukan seperti itu berulang sampai ke ujungnya ya. Usahakan ketika kita mengapit kain bagian luar itu 1 helai serat saja supaya lebih rapi dan tidak terlihat dari luarnya. Lakukanlah secara perlahan supaya nampak rapi ya. Kurang lebihnya hasilnya seperti ini, nampak dari luar dan nampak dari dalamnya seperti ini. Pertama-tama, obras terlebih dahulu bagian bawah kain. Berikut hasil kain yang sudah diobras. Lipat bagian bawah kain yang sudah diobras kurang lebih 2,5 cm, kemudian setrika bagian yang dilipat tadi. Mulai zoom bagian kelim dengan ambil 1 helai serat pada kain utama, kemudian masukkan pada sela-sela benang obras dengan selisih 3 benang obras. Kemudian ambil kembali 1 helai serat pada kain utama untuk mengunci jahitan. Selanjutnya, lakukan kembali sesuai langkah yang sudah dijelaskan hingga selesai. Berikut tampak depan bagian yang sudah di-zoom.
tali bagian ujung untuk mengunci jahitan jika sudah selesai. Berikut hasil jadi kelim obras dengan disum. Bagian baik kain hanya terlihat jahitan titik-titik kecil. Untuk kelim ini, pertama-tama obras pada tepi kain. Beri tanda untuk lebar lipatan kelim. Di sini lebar kampu untuk kelim adalah 3 cm. Lipat, kemudian setrika supaya lebih rapi. Setelah itu, siapkan jarum dan benang untuk menjahit pada tepian obras menggunakan tusuk flanel. Dijahit dengan tusuk flanel, yang satu jahitan di atas keliman tidak tembus sampai keluar. Dan yang satunya dijahit pada kain yang di bawah dengan menusukkan benang kurang lebih 3 helai serat kain, sehingga jahitan tidak terlihat dari baik kain. Selanjutnya, lanjutkan sampai ujung kelim. Berikut hasil kelim obras dengan tusuk flanel tampak pada bagian baik kain dan tampak pada bagian buruk kain. Siapkan kain dengan ukuran 20 cm x 10 cm seperti pada video tersebut. Obras pada bagian pinggir kain dengan menggunakan mesin obras. Setrika kain yang sudah diobras agar terlihat rapi. Kemudian, lipat kain dengan ukuran 2,5 cm. Setrika kembali lipatan tersebut agar rapi. Kemudian, jahit pada bagian obrasan kain dengan menggunakan mesin jahit. Siapkan kain dengan ukuran 20 cm x 10 cm seperti pada video tersebut. Siapkan kain kotak, kemudian lipat seperti pada video. Kemudian ukur dengan ukuran 1 cm. Kemudian garis dengan menggunakan penggaris. Potong kain sesuai dengan garis tanda. Letakkan kain serong di atas kain dengan ukuran 20 x 10 cm. Kemudian beri pentul pada kain agar memudahkan ketika dijahit. Kemudian jahit pada bagian pinggir kain dengan menggunakan mesin jahit. Setelah dijahit, lipat kain seperti pada video tersebut.
Kemudian pentul pada kain tersebut untuk memudahkan ketika dijahit. Jahit kembali bagian pinggir kain yang sudah dilipat dengan menggunakan mesin jahit. Setrika kain yang sudah dijahit tersebut. Kemudian lipat kain dengan ukuran 2,5 cm. Setrika kembali lipatan kain agar terlihat rapi. Kemudian sum kain yang sudah dilipat tersebut dengan menggunakan jahit tangan. Sum kain hingga ke bagian ujung. Kemudian ikat pada bagian ujung benang untuk mematikan jahitan. Baik, kita masuk pada klaim yang ketujuh, ada klaim konveksi. Klaim konveksi yaitu klaim yang sering dipakai untuk menjahit pakaian konveksi, yaitu untuk keliman rok, blus, kemeja, ataupun kaki celana. Baik, kita masuk pada cara penyelesaian klaim konveksi. Yang pertama yaitu siapkan kain dengan ukuran 10 x 20 cm. Kemudian setrikalah kain tersebut supaya nanti tidak ada lipatan-lipatan kain. Nah, seperti ini kita lipat kurang lebih 2 cm. Kemudian setrika. Setelah itu kita lipat kurang lebih setengah senti ke dalam. Dan kita setrika perlahan. Seperti ini. Selanjutnya kita jahit mepet dari tepi lipatan kurang lebih 0,1 mili ya. Jahit lurus, jangan lupa untuk awal dan akhir kita kunci jahitannya. Nah, selanjutnya kita jahit dari tepi itu persis satu sepatu ya. Kita potong tirasnya supaya rapi. Kurang lebihnya seperti ini ya hasil jadinya. Ini nampak dari dalam, ini dari luarnya. Klaim ini digunakan pada bagian busana yang memiliki garis lengkung seperti ini. Langkah yang pertama yaitu melipat ujung kain yang melengkung kurang lebih 0,5 cm. Kemudian, setrika supaya lebih rapi. Jahit tangan secara jelujur dengan jarak renggang di sekeliling lipatan tadi. Setelah menjahit jelujur, kerutkan kain dengan menarik benang dan membagi rata lipit-lipit yang terbentuk. Selanjutnya, rapikan lipit-lipit yang terbentuk tadi dengan bantuan setrika. Langkah berikutnya yaitu menjahit tangan dengan disum dengan cara menusukkan benang pada bagian bawah kain atau kain utama kurang lebih 3 helai serat benang.
sehingga pada bagian balik kain tidak terlihat jahitannya. Lanjutkan sampai ujung kelim. Lepaskan jahitan jelujur awal tadi, kemudian rapikan. Berikut hasil kelim tampak pada bagian balik kain dan tampak bagian buru kain. Pertama-tama, lipat kecil bagian bawah kain tilo. Kemudian, sematkan jarum pentul pada kain yang sudah dilipat. Berikut tampak kain setelah dipentul. Mulai zoom bagian kelim dengan ambil satu helai serat pada kain utama. Kemudian, masukkan pada sela-sela kain yang sudah dilipat kecil. Kemudian, ambil kembali satu helai serat pada kain utama untuk mengunci jahitan. Selanjutnya, lakukan kembali sesuai langkah yang sudah dijelaskan hingga selesai. Tali bagian ujung untuk mengunci jahitan jika sudah selesai. Berikut hasil jadi kelim roll zoom. Kelim dijahit kecil biasanya dibuat dengan bantuan sepatu kelim. Berikut ini adalah sepatu kelim. Kelim kecil dapat dijumpai pada tepian hijab. Cara penyelesaian kelim dijahit kecil. Pertama-tama, kita menyiapkan kain fragmen dengan panjang 15 cm dan lebar 13 cm. Lalu, kita melipat pada bagian ujung tiras sebesar kurang lebih 0,5 cm. Lalu kita pentul dengan jarum pentul. Setelah itu, kita mulai menjahit dengan mesin jahit. Jahitan awal kita menjahit seperti biasa, lalu setelah sudah sampai 1 hingga 2 tusukan, kita masukkan pada sepatu kelim. Setelah dirasa sudah masuk pada sepatu kelim,
lalu kain dijahit hingga pada akhir kain. Kelim dijahit kecil sudah jadi. Baik, sekian penjelasan materi mengenai macam-macam pembuatan kelim yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata pada saat penyampaian materi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia menonton video pembelajaran kami hingga selesai. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya, supaya tidak tertinggal video terupdate dari kami. And so pastinya akan hadir video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.